Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2C akan mempresentasikan studi kasus mengenai tuberkulosis komplikasi meningitis. Anggota kelompok kami terdiri dari Karisa Putri, Priska Padilah, Rani Ratnasari, Salma Rayyani, dan saya sendiri Salsa Meka. Yang pertama itu ada bagian subjektif. Pada bagian subjektif ini terdapat data pasien, yaitu wanita Asia yang sudah menikah yang berusia 19 tahun. Lalu ada identitas keluhan pasien. Pasien didiagnosis mengalami tuberkulosis meningitis atau TBM. Keluhan pasien yaitu sakit kepala, sakit punggung, dan kelemahan ringan pada ekstremitas bawah selama 4 bulan. Lalu setelah dipulangkan, kelemahan ekstremitas bawah bilateralnya semakin parah. Pasien menjadi tidak mampu berdiri sendiri, disertai demam tinggi, sakit kepala, dan muntah. Kemudian ada kriteria diagnosis menurut pustaka, yaitu nyeri kepala, demam, dan kaku duduk, walaupun tanda rangsang meningeal mungkin tidak ditemukan pada tahap awal penyakit. Durasi gejala sebelum ditemukannya tanda meningeal bervariasi dari beberapa hari hingga beberapa bulan. Namun, pada beberapa kondisi, meningitis tuberkulosis dapat muncul sebagai penyakit yang berat, dengan penurunan kesadaran, palsi nervus kranial, pares, dan kejang, menurut CIM 2014. Selanjutnya ada bagian objektif, di mana di bagian objektif ini terdapat beberapa jenis pemeriksaan dan hasil pemeriksaannya. Yang pertama ada pemeriksaan bakteriologis, di mana menunjukkan kultur mikobakteri positif pada media baktek, di mana hasil ini menunjukkan hasil yang abnormal. Selanjutnya ada pemeriksaan neurologis yang menunjukkan fungsi mental yang lebih tinggi dan saraf kranialnya masih utuh. Tidak ada tanda-tanda iritasi meningeal. Lalu selanjutnya ada uji imunosorben terkait enzim ELISA untuk HIV, di mana hasilnya menunjukkan hasil negatif, hasilnya normal. Lalu berikutnya ada pemeriksaan CSF yang menunjukkan peningkatan protein CSF sebesar 351 mg per dl, kisaran referensi adalah 15 hingga 60 mg per 100 ml, dan glukosa normal sebesar 59 mg per dl, kisaran referensi adalah 50 hingga 80 mg per 100 ml, di mana hasil ini menunjukkan hasil yang abnormal. Selanjutnya ada pemeriksaan MRI otak dan PCR di mana hasilnya dua-duanya negatif atau menunjukkan hasil yang normal. Lalu berikutnya ada pemeriksaan pita oligoklonal CSF yang menunjukkan hasil yang positif, yang mengindikasi sintesis imunoglobulin G, IgG intratekal, di mana hasil ini menunjukkan hasil yang abnormal. Lalu selanjutnya ada uji elektromiografi dan konduksi saraf, yang menunjukkan adanya poliradikulopati lumbosakral bilateral yang kemungkinan disebabkan oleh araknoiditis tulang belakang, di mana hasil ini menunjukkan hasil yang abnormal. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan MRI tulang belakang dorsolumbar dengan kontras menunjukkan area intensitas sinyal abnormal yang terlihat di dalam sumsum tulang belakang yang membentang dari tingkat punggung bawah hingga D10, tampak isointensif, hingga intensitas rendah pada T1W dan intensitas tinggi pada gambar T2W yang tidak menunjukkan pasca penurunan yang signifikan. Peningkatan kontras, tali pusatnya tampak tidak beraturan secara garis besar mewakili shearing hidromilea yang melibatkan segmen panjang. Terdapat penggumpalan akar saraf perifer yang terlihat pada tulang belakang lumbal bawah yang menunjukkan araknoiditis dengan pembentukan shearing. Lalu tulang belakang dengan kontras. Pada gambar, panah mewakili formasi shearing. Tali pusat tampak terletak rendah menunjukkan area sinyal hiperintens abnormal fusiform T2 di bagian distalnya yang memanjang dari D12 ke L3.
Selanjutnya ada asesmen. Problem medis yang pertama yaitu TBC. Terapi yang diberikan isoniazid 250 mg, rifampicin 450 mg, streptomycin 750 mg, dan pirazinamid 1000 mg. Hal tersebut sudah sesuai dengan PDPI 2021 dan pengobatannya dilanjutkan. Problem medis yang kedua yaitu araknoidit. Terapi yang diberikan yaitu dexamethasone intravena 0,4 mg per kilogram dan ciprofloxacin 750 mg. Hal tersebut sudah sesuai menurut Whitehead et al. 2011. Dan pengobatan dilanjutkan namun dosis dikurangi karena terdapat peningkatan kekuatan menjadi 4/5 secara bilateral. Selanjutnya ada plan. Yang pertama, terapi farmakologi. Diberikan isoniazid 250 mg, dilanjutkan rifampicin 450 mg, dilanjutkan streptomycin 750 mg, dilanjutkan pirazinamid 1000 mg, dilanjutkan dexamethasone intravena 0,4 mg per kilogram, dilanjutkan, tapi dosis steroid dikurangi, ciprofloxacin 750 mg dilanjutkan tapi dosis steroid dikurangi. Selanjutnya ada terapi non-farmakologi, yaitu istirahat yang cukup, nutrisi yang seimbang, olahraga teratur, manajemen stres, terapi pernapasan, konseling, dan edukasi. Selanjutnya ada pencegahan. Menurut Jawad et al. 2017, pencegahan penyakit dapat dilakukan dengan vaksinasi, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menghindari kontak dengan orang yang sakit, serta menjaga pola makan dan gaya hidup sehat. Selanjutnya untuk obat-obatan, yang pertama ada obat isoniazid dengan dosisnya itu 5 mg per kilogram berat badan per hari dengan dosis maksimalnya 300 mg per hari. Efek sampingnya yaitu gangguan syaraf tepi berupa kesemutan, rasa terbakar di kaki tangan, dan nyeri otot. Selanjutnya dari vampicin, dosisnya itu 10 mg per kilogram berat badan per hari dan dosis maksimalnya 600 mg per hari. Efek sampingnya itu sindrom flu berupa demam, gigil, dan nyeri tulang, sindrom dispepsia berupa sakit perut, mual, penurunan nafsu makan, muntah, diare. Selanjutnya ada streptomycin, dosisnya itu 15 mg per kilogram berat badan per hari. Dosis maksimalnya 1 gram per hari. Efek sampingnya itu kerusakan syaraf ke-8 yang berkaitan dengan keseimbangan dan pendengaran. Lalu ada pirazinamid dengan dosis 20-30 mg per kilogram berat badan per hari dengan dosis maksimalnya 2 gram per hari. Efek sampingnya itu yaitu terjadi hepatitis imbas obat, nyeri sendi, terkadang ada reaksi demam, mual, kemerahan, dan reaksi kulit yang lain. Lalu ada dexamethasone, dosis awalnya itu 0,5 mg per hari yang dibagi dalam 24 kali konsumsi. Efek sampingnya itu sakit perut, rasa panas di dada, sakit kepala, gangguan tidur, seperti insomnia, nafsu makan meningkat. Yang terakhir ada ciprofloxacin, yaitu untuk pencegahan. Dosisnya itu 500 mg sebagai dosis tunggal. Efek sampingnya itu ada sakit mah, mual dan muntah, diare, pusing atau sakit kepala, sulit tidur atau justru mengantuk, keputihan atau gatal di vagina. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.